peserta didik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi corak kehidupan manusia purba di Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu kemampuan menganalisis kehidupan awal masyarakat Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia dan berburu serta mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga, menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia pada masa bercocok tanam. Dan yang terakhir yaitu menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia pada masa perundagian. Corak kehidupan masyarakat prasejarah itu dapat dilihat melalui tahap-tahap kehidupannya. Ada 4 tahap kehidupannya. Yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Dan yang terakhir ada masa perundagian. Kita awali dari masa mengumpulkan makanan. Pada masa ini, keadaan bumi masih sangat labil karena perubahan bentuk permukaannya. Sungai masih sering berpindah-pindah aliran. Keadaan ini berlangsung selama kurang lebih 600.000 tahun. Perkembangan kebudayaan pada masa ini masih sangat lambat. Ditambah lagi, manusia yang hidup pada saat ini termasuk manusia purba seperti Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, Homo wajakensis, dan lain sebagainya. Kehidupan mereka sangat tergantung pada alam. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia purba pada masa mengumpulkan makanan dalam mempertahankan dan mengembangkan hidupnya antara lain dengan yang pertama, menciptakan alat dari batu dan tulang yang digunakan untuk membantu kekurangan fisik mereka. Yang kedua, hidup berkelompok antara 10-15 orang. Yang ketiga, hidup berpindah-pindah tempat di daerah yang dekat dengan sumber air seperti sungai atau danau. Dan yang terakhir, satu hal yang sangat membantu kehidupan manusia purba ketika mereka mulai bisa menemukan api. Ya, berikut juga ada gambar alat-alat yang digunakan oleh manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana seperti kapak genggam dan alat-alat dari tulang. Berikutnya kita masuk ke masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa ini berlangsung pada zaman pasca Pleistosen. Mereka masih bergantung pada alam. Selain berburu di hutan, mereka juga menangkap ikan, mengumpulkan makanan seperti umbi-umbian, buah-buahan, biji-bijian, dan dedaunan. Alat kehidupan mereka bisa kita jumpai seperti plek dan alat-alat tulang yang masih dikembangkan. Di samping itu, mulai muncul gerabah yang kemungkinan besar digunakan sebagai wadah. Mereka mulai lama tinggal di suatu tempat, atau sering disebut dengan semi-sedenter, karena telah Mereka mulai tinggal di suatu tempat atau semi-sedenter karena telah dapat mengumpulkan makanan dan kemampuan mengawetkan daging buruan dengan cara menjemur. Bertempat tinggal di ceruk goa dengan tujuan untuk melindungi diri dari iklim dan binatang buas. Di dalam goa ditemukan pula Kyokenmoddinger yang biasa disebut dengan sampah dapur yang sudah membatu, yang berisi kulit-kulit kerang dan beberapa alat hasil budaya seperti pebble dan flax. Kehidupan semi-sedenter ini membuat mereka mempunyai waktu luang
yang mereka gunakan untuk menghaluskan alat-alat dan membuat lukisan di dinding goa. Lukisan yang mereka buat bersifat kepercayaan, yaitu dengan penghormatan kepada nenek moyang mereka, serta menggambarkan binatang buruan dan barang-barang yang mereka anggap suci dan upacara penguburan. Ini adalah contoh gambar-gambar lukisan gua yang biasanya terdapat di wilayah Indonesia bagian timur. Berikutnya ada masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam adalah tahapan berikutnya yang merupakan masa penting bagi perkembangan masyarakat dan peradaban. Beberapa penemuan baru dalam rangka penguasaan sumber alam berlangsung cepat. Selain bercocok tanam, mereka pun mulai mengenal cara-cara beternak. Pada masa ini juga ditemukan tanda-tanda kehidupan menetap di suatu perkampungan. Di tempat-tempat tandus dan berbatu telah mulai ada kelompok-kelompok kerja yang menghasilkan alat-alat kerja seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Mereka juga mulai membangun rumah, menebang, membakar hutan, menanam, memanen, berburu, menangkap ikan, yang mereka lakukan secara bergotong royong. Pada masa ini juga telah muncul sistem barter, yaitu sistem bertukar barang dengan hasil yang mereka hasilkan dari bercocok tanam atau hasil dari kekayaan laut yang mereka keringkan. Baru berikutnya ada masa perundagian. Ciri-ciri masa perundagian yaitu telah ada hidup di desa-desa, pegunungan, dataran rendah, tepi pantai, dalam tata kehidupan yang semakin teratur dan terpimpin. Hal ini didukung oleh adanya penemuan-penemuan benda-benda perunggu, besi, gerabah yang indah, dan juga berbagai macam manik-manik. Pada masa perundagian ini, kemajuan yang sangat penting pada hasil budaya manusia purba adalah kemampuannya membuat alat-alat dari logam dan pembagian kerja yang terspesifikasi. Pengertian undagi atau tukang merupakan golongan terampil dalam melakukan pekerjaan tertentu. Mata pencarian pada zaman logam adalah pertanian dengan cara berladang dan bersawah. Hal ini terbukti dengan penemuan mata sabit, alat penyiang rumput, dan mata baja. Mereka telah mengenal pengaturan sistem air sawah atau irigasi, sehingga kegiatan pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada hujan. Perdagangan pada masa ini telah dilakukan antar pulau di Indonesia dan dengan daratan Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan penemuan benda-benda hasil budaya perunggu yang tersebar di jalur perdagangan ini. Wilayah yang cukup luas, yaitu sepanjang Sumatera Selatan menuju ke timur sampai ke pantai barat Papua. Ya, sekian pembahasan mengenai materi kita ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.